Brian Alexander, silakan dinikmati hidangannya Tuan Nona, ucap koki resto itu. Brian dan Ipana terkejut melihat Tono yang berdiri di depan mereka. Ipana terlihat kikuk dan cemas seperti ketahuan selingkuh oleh pacarnya, sementara Brian mengeraskan rahangnya karena lagi-lagi Tono hadir di antara ia dan Ipana. "Apa kau bekerja di sini?" tanya Brian sinis. "Iya Tuan, semoga hidangannya sesuai dengan selera Anda. Saya akan membuatkan lagi yang baru untuk Nona Ivana, karena memakan yang ini tidak cocok untuk perutnya," ucap Tono. "Apa maksud kau?" tanya Brian terkejut dan melotot ke arah Tono. "Anda tenang saja, makanan di sini sudah mendapatkan label dari BPOM dan aman untuk dikonsumsi, namun tidak bagi Nona Ivana. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu," ucap Tono pamit sambil menatap Ipana. Telinganya terlihat memerah karena menahan sesuatu. Ia berjalan keluar sambil membawa troli makanan menuju dapur memasak sesuatu yang bisa dimakan oleh Ipana. "Apa restoran mewah ini milik Tono? Bukankah ini sudah memiliki 35 cabang se-Indonesia?" batin Ipana terkejut. "Apa kamu masih berhubungan dengan Yana?" tanya Brian sambil mengepalkan tangannya yang ada di bawah meja. Ipana menatap Brian dengan pandangan yang tidak suka. "Kenapa dia? Sangat berbeda dengan Brian yang aku kenal di masa sekolah dulu," batin Ipana mengeram. "Bukan urusanmu," ketus Ipana sambil mengalihkan pandangannya. "Sial, kenapa dia selalu ada ketika aku bertemu dengan Ipana? Apa mereka memilih hubungan? Aku gak akan mau kalah dengan laki-laki itu," batin Brian. Ia mencoba untuk meredam emosinya agar tidak menghancurkan suasana. Berkali-kali Brian menghela napas hingga keadaannya sudah stabil. "Nah, apa aku boleh bertanya?" ucap Brian menatap Ipana dengan lembut. "Apa?" tanya Ipana menatap Brian. "Apa aku masih punya kesempatan untuk memilikimu?" tanya Brian lembut namun pasti. Ipana termagu. Ia sudah menyangka jika Brian akan mempertanyakan hal ini. Ipana bisa menghela napas yang perlahan terasa sesak. "Brian, setiap orang memiliki kesempatan, tapi hanya ada satu orang yang beruntung untuk memiliki aku. Saat ini hatiku sudah dimiliki. Aku harap kamu paham, karena aku tidak suka dipaksa," ucap Ipana lirih namun suaranya terdengar jelas. "Apa itu bukan aku?" tanya Brian lirih. Raut wajah kecewanya tergambar jelas dan Ipana dapat melihat itu. Begitu juga dengan seseorang yang berdiri di balik pintu sambil membawa nampan. "Maafkan aku, tidak bisa memberitahukan siapa orangnya," ucap Ipana lirih. "Apa koki itu?" tanya Brian. "Aku tidak bisa memberitahu kamu, Bray. Tolong hargai keputusanku," ucap Ipana tegas. Mereka kembali terdiam dengan perasaan masing-masing. Brian tidak bisa lagi menyembunyikan raut wajah yang begitu kecewa. Sia-sia sudah perjuangannya selama ini, bekerja keras hanya untuk terlihat pantas bersanding di samping Ipana. "Aku gak akan berhenti berjuang untuk mendapatkanmu, nah," ucap Brian tegas. Ipana hanya terdiam menatap Brian yang begitu terobsesi kepadanya. Ia bingung harus berbuat apa saat ini. Namun ia juga tidak mungkin memberikan harapan kepada Brian. "Aku gak tahu harus berkata apa lagi, Bray. Cinta itu anugerah dan akan datang dengan sendirinya. Aku tidak bisa melarang kamu untuk mencintaiku, tapi kamu juga harus siap ketika rasa kecewa itu datang," ucap Ipana lirih. "Aku akan berusaha, nah. Aku akan melakukan apapun." "Jangan, aku tidak ingin berhutang budi kepadamu, Bray. Aku membenci pria yang egois dan pemarah," ucap Ipana tegas, mematok perkataan Brian. "Bukankah ayah dan abangmu? Mereka tidak pernah memarahiku, membentak dan berkata kasar. Dia hanya melakukan hal itu kepada orang lain," potong Ipana kembali dengan matanya yang tajam. Glek. Brian sedikit takut ketika melihat raut wajah Ipana, terutama matanya. Ia hanya mengedarkan pandangannya agar tidak menatap mata Ipana yang terlihat jelas sangat mirip dengan mata Irfan yang begitu ia takuti. "Maaf," ucap Brian lirih. "Aku harap kamu paham, Bray," ucap Ipana masih tegas. "Iya, aku paham. Apa kita masih bisa berteman seperti dulu, nah?" tanya Brian menatap Ipana lekat dan penuh harap. "Bisa, asal kamu mampu untuk menjaga sikap," ucap Ipana. "Baiklah," ucap Brian tersenyum manis. Brian
terlihat begitu tampan dengan wajah blasterannya yang mampu membuat wanita begitu terpesona. Dengan hanya melihat ciptaan Tuhan yang paling indah itu, yang memiliki toko perhiasan dengan segala jenis berlian, batu safir, rubi, emas, dan lainnya. Brian sudah memiliki 10 cabang toko perhiasan yang terbesar di beberapa negara, yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, dan Cina. Memiliki kekayaan yang cukup banyak membuatnya merasa sudah pantas untuk bersanding dengan Ivana. Namun sayang ia terlambat karena ada laki-laki yang sudah mencairkan dan mencuri hati buku gadis pujaannya. Aku akan berusaha, nah. Aku akan berusaha. Batin Brian menatap Ivana lekat. Sementara di luar, Tono pun juga ikut kecewa karena ia juga merasa datang terlambat. Ia harus mempersiapkan hatinya untuk bertemu dengan Ivana setelah ini. Mengambil napas dalam-dalam, Tono menghembuskannya dengan perlahan sebelum masuk ke dalam ruangan itu. "Permisi," ucap Tono sambil membawa nampan. Ia memasak ayam geprek yang tidak terlalu pedas, tanpa micin dan terlihat sangat menggoda di lidah siapa saja yang melihatnya. "Ini ayam geprek khusus untuk Nona Ivana, silakan dicoba," ucap Tono tersenyum manis menatap Ivana. "Terima kasih Tono, apa ini pedas?" tanya Ivana. "Tidak, ini hanya sedikit pedas. Aku juga mau bawakan segelas susu jika kamu kepedasan nanti," ucap Tono lembut. Brian jengah melihat perlakuan Tono dan ekspresi Ivana. Ia cemburu, tangannya hanya mengepal di bawah meja. Ia harus bisa menahan amarah dan ego agar Ivana tidak membencinya. "Terima kasih Tono. Apa aku boleh membungkus ayam panggang yang kemarin kamu bawakan untukku?" ucap Ivana. "Baiklah, kebetulan aku sudah menyiapkannya," ucap Tono tersenyum. "Kalau begitu aku permisi terlebih dahulu, mari," ucap Tono pamit sambil tersenyum menatap Ivana. "Apa kamu menyukainya, nah? Aku melihat jelas di matamu," tanya Brian lirih. "Baik, kita sudah membahas tadi," ucap Ivana tegas. "Lebih baik kita habiskan hidangan ini dengan cepat. Aku tidak bisa lama, ada meeting penting setelah ini," sambungnya. "Baiklah," ucap Brian pasrah. Mereka menghabiskan hidangan itu dengan tenang. Ivana tersenyum tipis ketika mencoba masakan Tono. Ia masih penasaran bagaimana masakan Tono bisa hampir sama persis dengan masakan ibundanya. Betah menatap Ivana sambil mengunyah makanannya. Gadis itu terlihat sangat cantik memesona, anggun dengan aura yang selalu terpancar. Bagaimana juga ia tahu jika berlian kualitas terbaik akan sangat susah untuk didapatkan. "Apa masakannya sangat enak? Kamu makan sampai belepotan," ucap Brian mengulurkan tangannya menyentuh sudut bibir Ivana. Gadis itu terpana dengan wajah yang mulai merona dan jantung yang terasa tidak biasa. "Ah, maaf," ucap Brian tersenyum tipis melihat Ivana. Tuhan, Ivana sangat cantik dengan wajahnya yang merona. Masih sama seperti dulu, ia begitu imut dan menggemaskan. Batin Brian menjerit. Ivana hanya berdiam dan mengambil tisu dan mengusap bibirnya perlahan. Mereka kembali melanjutkan acara makan siang itu dengan keheningan. Sementara Tono yang melihat adegan itu melalui kamera CCTV menjadi sangat emosi dan cemburu. Namun, ia tetap mengawasi Ivana, mewanti-wanti jika Brian melakukan hal yang tidak senonoh. Laki-laki itu terlihat sangat menginginkan Ivana, King Diamond, tapi aku yakin bisa mendapatkan hati Ivana tanpa harus yang berlimpah, batin Tono. Ia masih mengawasi Ivana sehingga urusan mereka selesai. Ia segera keluar dan menyusul Ivana setelah melihat mereka keluar dari ruangan itu, menunggu Ivana di sudut ruangan hingga Brian benar-benar pergi dari restorannya. "Apa aku antar saja, nah?" ucap Brian. "Terima kasih, Bray, tapi aku bisa sendiri," ucap Ivana. Kalau begitu aku iringi saja dari belakang ya," ucap Brian. "Bray, aku bukan anak kecil lagi. Aku harus pulang terlebih dahulu untuk mengantarkan ayam panggang itu untuk si kembar," ucap Ivana jegah. "Baiklah, kalau begitu aku keluar duluan," ucap Brian pasrah dan setengah tidak rela. Hati-hati," ucap Ivana tersenyum tipis. "Iya, kamu juga," ucap Brian berjalan meninggalkan Ivana. Ivana menatap kepergian Brian dengan ekspresi datarnya. Hingga suara bariton memanggilnya dan terdengar suara horor. "Nana," panggil Tono dengan raut wajah yang sulit ditebak. Mata Ivana membola ketika bulu kuduknya meremang. Bahkan saat ini ia tidak mampu untuk berbalik badan dan menatap Tono. Namun laki-laki itu sudah lebih dulu berdiri di hadapannya dengan tangan
yang menyilang di dada. Ipana terkejut dan langsung menunduk. "Apa sudah selesai?" tanya Tono. "Sudah," ucap Ipana lirih. "Bisa-bisanya kalian bertemu di restoku. Apa kamu ingin membuatku cemburu?" tanya Tono, menatap Ipana lekat dengan wajah yang kesal. Dek,